Oke teman-teman, kalau misalnya teman-teman ngikutin Euro beberapa saat ini ada kejadian yang sangat-sangat menghebohkan dunia sepak bola, yaitu salah satu orang pemain Denmark namanya Christian Eriksen tuh tiba-tiba jatuh di tengah lapangan, nggak sadarkan diri. Kalau kita perhatikan sebenarnya beliau ini kan nggak habis kayak kena tabrakan atau kena benturan atau ketendang bola apa, literally nothing, tiba-tiba aja langsung jatuh. Nah, berdasarkan kebiasaannya, kebanyakan orang yang tiba-tiba jatuh seperti ini biasanya disebabkan oleh karena masalah jantung. Disclaimer dulu teman-teman, saya bukan dokter spesialis jantung, otomatis informasi saya mungkin tidak selengkap dengan dokter spesialis jantung. Tapi di sini saya cuma mencoba menjelaskan apa sih yang menyebabkan kok bisa terjadinya henti jantung atau jantungnya berhenti itu. Ada 3 hal yang secara umum menyebabkan gagal jantung atau yang kita bilang juga sebagai henti jantung. Yang pertama adalah yang namanya sumbatan. Jantung kita itu punya banyak pembuluh darah dan kalau misalnya pembuluh darah jantung ini tersumbat, otomatis aliran darah menuju jantung sendiri itu terganggu. Otomatis otot jantung jadi nggak dapat nutrisi, nggak dapat oksigen, sehingga otot-otot akan mulai makin lama makin rusak. Nah kalau misalnya otot jantung rusak, otomatis jantung berhenti berdenyut dan otomatis pasien biasanya jadi jatuh tidak sadarkan diri. Ini biasanya sering kita kenal istilahnya namanya mungkin apa? Angin duduk atau serangan jantung atau bahasa medisnya adalah penyakit jantung koroner (PJK). Nah, kalau yang kayak begini ini harus segera dibawa rumah sakit ya sifatnya. Karena prinsipnya adalah kita harus segera bebaskan sumbatan itu supaya sirkulasi darah untuk jantung kembali normal. Yang kedua biasanya bisa karena infeksi teman-teman. Nah, kalau infeksi ini biasanya sifatnya bukan terlalu mendadak ya. Ada sebelumnya dulu, mungkin pasiennya mulai lebih lemah, lebih sesak, ada demam juga. Itu salah satu tanda khas bahwa seseorang mengalami infeksi. Nah, kalau misalnya infeksi pada otot jantung, biasanya kita sebut namanya myokarditis. Nah, ini memang suatu penyakit disebabkan oleh karena infeksi, umumnya karena bakteri, menyebabkan otot-otot jantung mengalami kerusakan sehingga tidak bisa bekerja sebagaimana fungsinya. Ketiga, kita punya penyakit yang namanya kardiomiopati. Nah, kalau yang jenis ketiga ini biasanya karena suatu kelainan genetik di mana otot orang tersebut tuh memang tidak bisa bekerja dengan normal dibandingkan orang lain. Otot jantungnya bisa lebih tebal, lebih kaku, ya. Dimana kita tahu kalau jantung itu kan kayak pompa-pompa gitu harus bisa elastis. Kalau semakin kaku ya fungsinya pun pasti akan terganggu. Masuk ke poin pentingnya sebenarnya di sini teman-teman. Kalau kita ketemu pasien seperti itu, apa yang mau kita lakukan? RJP, nggak ada jawaban lain teman-teman. Kalau memang masalahnya jantung. Teman-teman kalau penasaran gimana itu RJP, teman-teman bisa klik link di sini atau taruh di deskripsi juga. Teman-teman bisa lihat sih prosesnya kayak gimana. Cuma teman-teman perlu ingat, saya cuma kasih contoh videonya untuk teman-teman lihat contohnya aja. Kalau teman-teman ingin belajar, teman-teman harus datang ke instruktur yang tersertifikasi untuk memang bisa mengajarkan tentang bagaimana cara melakukan RJP yang baik. Beberapa berita memberitakan bahwa Kapten Timnas Denmark namanya Simon Jaer itu melakukan RJP di awal sementara menunggu tim medis datang untuk menolong si Christian Eriksen. Ya walaupun dia cuma menarik lidahnya supaya tidak menyebabkan sumbatan jalan nafas, memastikan udara tetap bisa masuk ke paru-parunya dan lain-lain, nggak melakukan kompresi dada, tapi itu sudah sangat-sangat krusial sebenarnya teman-teman. Sangat menolong si Christian Eriksen. Anyway, teman-teman kalau merasa terbantu dengan video ini, jangan lupa like, dan kalau kalian tertarik untuk aku bikin video terkait yang narik lidahnya itu, ya komen juga di bawah. Oke? Jujur teman-teman, aku pribadi itu punya mimpi kalau misalnya Indonesia ini bisa mengadopsi kurikulum di mana mungkin dari masa sekolah itu kita udah diajarkan gimana caranya RJP. Bayangkan kalau Kapten Timnas Denmark itu nggak ngerti gimana caranya harus melakukan RJP. Yang dilakukan adalah cuma duduk-duduk aja nungguin, mungkin apa kayak mengerumuni pasiennya malah lebih parah gitu loh kondisinya. Justru pada saat kondisi-kondisi yang genting seperti ini, krusial, itu setiap detik itu berharga dan setiap pertolongan yang cepat dan tepat itu sangat-sangat bermakna buat pasien. Oke, jadi kalau misalnya kita ketemu pasien yang tidak sadarkan diri tiba-tiba mendadak dan kita yakin disebabkan oleh karena jantungnya berhenti, jawabannya adalah RJP. Tapi ingat teman-teman, jangan dilakukan di rumah. Oke, kalau mau belajar, cari instruktur yang tepat, cari instruktur yang tersertifikasi, supaya teman-teman bisa belajar dengan benar dan tepat. Oke, segitu aja videonya. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman. Like kalau suka, dislike aja kalau nggak suka. Share dan subscribe juga kalau teman-teman mau dukung channel ini jadi lebih baik lagi. Dan thank you sudah nonton sekali lagi. Thank you, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.